kalau air gulanya sudah larut, kemudian kita langsung aja tambahkan cairan E4 ini. Nah kawan-kawan, itu tadi cara pengaplikasian air E4 ini untuk air minum ayam dan campuran pakan ayam. Assalamualaikum guys, sampurasun para penghobi dan peternak ayam di seluruh Indonesia. Di minggu-minggu kemarin saya nggak sengaja ya lihat salah satu postingan di grup peternak ayam kampung Indonesia. Nah postingan kayak gini kawan-kawan. Nah terus terang ya kawan-kawan, saya juga kurang ngerti ya itu dia ngomong apa dan pakai bahasa apa. Kalau kawan-kawan ada yang tahu boleh komen di bawah ini ya. Nah tetapi saya coba nangkep intinya kalau orang itu bilang kurang lebih seperti ini. Ternyata hoax. E4 fermentasi dedak dengan daun bisa bikin ayam-ayam gemuk. YouTube dan lainnya hoax. Mungkin yang dimaksud dengan si mawar itu pembuatan bakteri Z dan lain-lain ya, atau sejenisnya lah pokok nama. Nah si mawar ini kemungkinan adalah peternak baru yang mencoba mempelajari metode-metode ternaknya dari YouTube. Nah sebenarnya sah-sah aja kawan-kawan ketika orang meluapkan kekecewaannya, akan tetapi kesalahannya adalah tidak memfilter atau tidak menyaring informasi yang ada di YouTube itu sendiri. Nah ini juga bisa jadi pelajaran ya buat kawan-kawan, khususnya para subscriber Mr. Ayam. Kalian boleh nonton setiap metode-metode ternak, cara pengobatan, tips-tips ternak dan lain-lain. Sekarang tuh sudah banyak channel-channel YouTube yang membahas tentang dunia peternakan, khususnya dunia perayaman. Kawan-kawan mah tinggal searching aja, akan tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus bisa memilah dan memilih ya, apakah itu cocok atau tidak untuk diterapkan di kandang kita. Karena metode yang bagus di kandang orang lain belum tentu cocok di kandang kita. Contohnya kayak gini kawan-kawan. Secara pribadi saya dekat dengan owner dari peternakan putra kembar. Mereka pun beberapa kali order desain untuk produk mereka ke saya. Akan tetapi kalau untuk metode ternak saya udah punya metode sendiri. Bukan berarti metode putra kembar tuh nggak bagus, enggak ya. Mereka metodenya bagus dan banyak juga diikuti oleh para peternak di Indonesia. Akan tetapi saya sudah punya metode sendiri dan alhamdulillahnya sejauh ini masih efektif. Jadi kalau misalkan metode yang udah ada dan itu pun bagus baik untuk pertumbuhan, untuk kesehatan dan untuk produktivitas telurnya, ngapain kita harus ganti ke metode baru yang belum tentu cocok diterapkan di kandang kita. Ingat kawan-kawan, guru terbaik adalah pengalaman, dan pengalaman terbaik adalah tentu pengalaman diri sendiri, termasuk pengalaman dalam pengaplikasian E4 ini. Jadi mungkin kawan-kawan selama ini banyak mengaplikasikan air E4 sebagai air minum ayam, atau bahkan mungkin untuk media fermentasi dedak dan lain-lain. Nah kawan-kawan, ngomongin soal E4 ini, di kandang besar ayam juga masih pakai E4 sebagai air probiotik ya. Alasan kenapa saya memilih E4 ini, yang pertama adalah harganya yang masih cukup terjangkau.
Dan yang kedua, E4 mudah sekali ditemukan di kios-kios pakan terdekat yang ada di daerah kita. Nah, biasanya saya menggunakan E4 ini sebagai air minum untuk hewan ternak, yang kedua juga untuk campuran pakan, dan yang ketiga sebagai air probiotik untuk semprot kandang. Bahan-bahan dan cara pembuatannya pun cukup mudah ya. Kalian bisa coba untuk ikuti di rumah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke cara pembuatan dan cara pengaplikasian cairan E4 ini untuk air minum dan campuran pakan di kandang Mister Ayam. Bahan yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu pastinya adalah E4-nya. Bahan yang pertama yang harus dipersiapkan tentu adalah E4. Nah, jangan lupa kita gunakan E4 peternakan yang berwarna coklat ini. Bahan yang kedua yang harus dipersiapkan adalah gula. Nah, kawan-kawan bisa milih, bisa pakai gula merah ataupun gula putih. Selanjutnya kita siapkan air secukupnya. Dan untuk video ini, Mister Ayam siapkan air sebanyak 5 liter. Selanjutnya tambahkan 5 sendok gula. Nah, di sini saya menggunakan gula putih ya, biar praktis aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kemudian aduk airnya. Nah, kalau air gulanya sudah larut, kemudian kita langsung aja tambahkan cairan E4 ini. Kita tambahkan 5 tutup botol ya. 5. Ya, jangan lupa untuk diaduk kembali agar E4 dan air gulanya bisa cepat menyatu. Proses selanjutnya yaitu diamkan E4 yang sudah dilarutkan ke dalam air gula ini selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini udah 10 menit, kita langsung saja gunakan air probiotik dari E4 ini sebagai air minum ternak kita. Nah, pengaplikasian atau pemberian E4 sebagai air minum untuk ayam-ayam kita ini bisa teman-teman gunakan sebanyak 2 kali sampai dengan 3 kali dalam seminggu. Insya Allah ya, dengan pemberian E4 sebagai air minum untuk ayam-ayam kita ini bisa melancarkan sistem pencernaan ayam, terus juga membuat kotoran ayam itu cepat kering dan bisa mengurangi bau tidak sedap pada kotoran ayam itu sendiri. Untuk campuran pakan, kita tuangkan air E4 tadi ke dalam pakan kita. Terus aduk secara merata. Nah, saya tuh biasanya pakai pakan yang agak lembab ya, enggak becek tapi agak lembab.
Dan ini biasanya ayam tuh pada suka dan nafsu makannya bagus. Nanti kita langsung aja coba kasih ke ayamnya langsung. Sebenarnya tadi kita udah kasih makan ya, tapi kita coba lagi. Masih doyan nggak ayamnya? Nafsu makannya masih bagus nggak? Tuh guys, seperti yang kalian bisa lihat sendiri ya, bagaimana nafsu makan ayam-ayam ini ketika pakannya diberi campuran air probiotik dari ayam 4. Sebetulnya tadi pagi kita udah kasih makan, tapi tetap aja ketika dikasih lagi, ayam-ayam ini masih mau nyamber makanannya. Nah, untuk penggunaan ayam 4 sebagai campuran pakan ini bisa kalian gunakan setiap hari, baik pagi maupun di sore hari. Nah kawan-kawan, itu tadi cara pengaplikasian air ayam 4 ini untuk air minum ayam dan campuran pakan ayam. Untuk penyemprotan kandang sendiri, nantilah ya kita buatin video khusus tentang cara penyemprotan kandang menggunakan air ayam 4 ini. Nah jadi kawan-kawan, setiap ilmu atau informasi yang kalian dapat dari YouTube, entah dari Google atau dari manapun sumbernya, kalian harus bisa memfilter itu atau menyaringnya. Kira-kira mana ya anu cocok buat kandang kita, buat ternak kita. Jadi tidak semua metode yang cocok di kandang orang lain, di kandang betur, itu bisa cocok juga dengan kandang kita. Baiklah kawan-kawan, segitu aja informasi yang kita share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like kalau kalian suka, dan komen kalau ada pertanyaan. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. See you di next video. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Untuk yang lagi nyari telur tetas, DOC ataupun pulet, saya sudah kasih link toko Mr. Ayam di deskripsi. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.